Lamma kabbara li salatil fajri, manakala Sayyidina Umar bertakbir sembahyang subuh, ta'anahu Abu Lu'lu'ah, menusuk akan dia oleh Abu Lu'lu'ah, seseorang yang beragama Majusi. Ada yang mengatakan demikian. Rahat takbir sembahyang subuh, Allahu Akbar, dicucuknya oleh orang Majusi ini. Fatanawala biyadihi Abdurrahman ibn Auf, maka Sayyidina Umar menjangkau dengan tangannya kepada Abdurrahman bin Auf. Faqaddamahu, dia majukan Abdurrahman bin Auf. Fasalla bihim, sembahyang bin Auf dengan mereka. Jadi Umarnya begitu dicucuk kurang, merasa sudah kada kawal lagi, Sidin tarik Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam sembahyang subuh itu. Falamman sarafu, manakala mereka selesai sembahyang subuh, qala, berkata Sayyidina Umar, ya Ibn Abbas, hai Ibn Abbas, unzuru man qatalani, tengok siapa yang membunuh aku. Faqala, ujar si Ibnu Abbas, gulamul Mughirah, itu budaknya Mughirah. Faqala, berkata Umar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yadda'il Islam, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang Islam. Artinya syukur kada orang Islam nang menusuk aku ini. Fahtumila ila baitih, maka Sayyidina Umar pun dibawa ke rumahnya. Wa ka'anna an-nasa lam tusibuhum musibatun qabla yauma idzin, seolah-olah manusia tidak mendapat musibah sebelum hari itu. Wajah asyabun, ada mengatakan 3 hari Sayyidina Umar di rumah sudah kejadian itu. Datang seorang pemuda, faqala, berkata dia, ya abshir ya amiral mu'minin, bi busyra minallahi ta'ala laka min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil Islam ma qad alimta summa wullita fa'adalta summa syahadah. Ujar pemuda itu, senanglah engkau hai Amirul Mukminin dengan kegembiraan dari Allah bagi engkau. Engkau ini sahabat Rasulullah, engkau orang yang pertama-tama aja masuk Islam, kemudian engkau diangkat jadi khalifah, engkau adil, kemudian engkau mati syahid. Beruntunglah engkau wahai Umar. Faqala, ujar Umar, wadittu anna dzalik kana kafafan la alayya wa la li. Aku berkeinginan bahwa yang demikian itu impas, kada rugi kada untung. Artinya Sayyidina Umar impas sudah untung. Artinya aku menjadi sahabat Rasulullah, aku termasuk orang yang awal masuk Islam, aku jadi khalifah adil, aku mati syahid. Artinya kena amalku di akhirat itu sama, itu sudah untung. Apalagi artinya menang yang baik, sama pun sudah untung. Wadittu anna dzalika kana kafafan la alayya wa la li. Falamma adbara, manakala pulang laki-laki tadi, idza izaruhu yamassul arda, laki-laki itu sarungnya menyentuh tanah. Laki-laki tadi sarungnya tap air. Faqala, jara Umar, ya ibn akhi, hai saudaraku, irfa saubaka, angkat pakaian engkau tuh, jangan sampai tap air ke tanah. Fa innahu abqa li saubik, maka itu mengawitkan pakaian engkau, wa atqa li rabbik, dan lebih takwa bagi Tuhan engkau. Artinya Sayyidina Umar
dalam kejadian ini yang diambil faidah, satu, dalam keadaan kondisi seperti itu pun Sayyidina Umar sempat amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, orang tersebut orang yang memuji Sayyidina Umar. Laki-laki itu yang memuji Umar, engkau beruntung, engkau sahabat Nabi, engkau mati syahid. Tapi kalau orang itu salah, orang itu ada keliru, tetap ditegur oleh Sayyidina Umar. Angkat tapih itu ketimpa, tapa air ke tanah. Itu mengawitkan tapi kamu ada rigat artinya. Yang kedua, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala libnihi, kemudian Umar berkata kepada anaknya, ada yang mengatakan Abdullah, intalik ila Aisyata ummil mu'minin, wahai anakku, pergilah engkau ke rumah Siti Aisyah ummil mu'minin. Faqul, katakan kepada Siti Aisyah, yaqra'u alaiki Umar as-salam, Umar mengucapkan salam kepada engkau. Wala taqul, jangan kau kata Amiral Mukminin, tapi katakan Umar. Fa inni lastul yauma lil mu'minina amira, karena aku hari ini bukan lagi Amiral Mukminin. Wa qul, katakan kepada Aisyah, yasta'zinu Umar ibn al-Khattab ayyudfana ma'a sahibai. Umar minta izin, bolehkah dikubur serta dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan rumah Aisyah, karena itu masih jadi rumah Siti Aisyah, belum jadi bagian masjid. Karena itu rumah Aisyah, nang bakubur di situ Rasulullah suami Siti Aisyah, nang bakubur di rumah Siti Aisyah itu Abu Bakar Siddiq abahnya Siti Aisyah. Umar hendak dia bakubur umpat di sana, lalu minta izin kepada Aisyah. Nah, padahal kan orang Siti Aisyah, bolehlah aku umpat bakubur di situ. Faqalat, berkata Aisyah, ujar Aisyah, kuntu riduhu li nafsi, sebenarnya aku hendak segan aku seorang bakubur di situ. Aku hendak berkubur di situ, aku, abahku, lawan rakiku. Wala usirannahu ala nafsi, dan aku utamakan Umar atas diriku. Ya aku bakal aja Aisyah, ya Umar aja dikubur situ, aku kada usah. Wala usirannahu ala nafsi, dan aku utamakan Umar ala nafsi atas diriku. Falamma aqbala, manakala datang anak Sayyidina Umar tadi, qala, berkata Umar, maladaik, apa kabar dari engkau? Nah, kayak apa berita Aisyah tadi daripada akan aku nempat bakubur itu kayak apa? Qala, jar anak Sidin Ibnu Umar, alladzi tuhibbu ya Amiral Mu'minin, seperti yang kau inginkan hai Amirul Mu'minin. Siti Aisyah mengizini engkau berkubur di rumahnya. Adzinat, dia mengizini. Faqala, berkata Umar, alhamdulillah, ma kana syai'un ahamma ilayya min dzalik, tidak ada sesuatu yang paling kupentingkan daripada yang demikian itu yang sangat kupentingkan, bahwa aku bisa berkubur di samping dua sahabatku, Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faiza nakubitu, ujar Umar, bila aku wafat, ihmiluni, bawa aku. Summa sallim, kemudian ucapkan salam kepada Siti Aisyah. Waqul, katakan kepada Siti Aisyah, yasta'zinu Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab minta izin lagi sekali pulang. Kalau sudah kena aku mati, ya Umar, jenazahku bawa ke sana, minta izin pulang Siti Aisyah lagi sekali. Umar nak berkubur di sini. Fa'in adzinat li, jikalau Siti Aisyah mengizinkan aku, fa'adkhiluni, masukkanlah aku. Wa in raddatni, jikalau Siti Aisyah menolak aku, farudduni, maka kembalikan aku ila maqabiril muslimin, ke kuburan kaum muslimin.
Qala Utsman radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ana akhirukum ahdan bi Umar. Aku, jar Utsman, orang yang paling akhir di antara kalian masa dengan Umar. Artinya aku menemui Umar itu menghembuskan napas yang terakhir. Wa dakhaltu alaih, aku masuk ke rumah Umar. Wa ra'suhu fi hijri ibnihi Abdullah, kepala Umar berada di asuhan putranya Abdullah. Faqala, ujar Umar, da' khaddi bil ardi la ummalak, letakkan pipiku di bumi, kada usah diasuh, biar letakkan pipiku ini ke bumi. La ummalak, itu hanya kata-kata biasa, la ummalak. Artinya Umar kada senang diasuh kepala sidin itu. Da' khaddi bil ardi, letakkan pipiku di bumi. Fahal khaddi wal ardu illa sawa, tidak ada, apakah pipiku dan bumi itu melainkan sama. Pipiku dan bumi sama aja, sama pada dari bumi artinya asal. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku dengar lagi Umar berkata waktu itu, jar Utsman, waili wa waila ummi, celaka aku, celaka ibuku, illam taghfirli, jikalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah. Hatta fadat nafsuhu radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau menghembuskan napasnya yang terakhir. Di dalam beberapa sejarah disebutkan bahwa Sayyidina Umar ini ustushhida yaumal arbi'a di arba'in bakina min dzulhijjah sanata salasin wa isrin hijrah. Beliau mati syahid pada hari Rabu, 4 hari tersisa bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. An salasin wa sittina sanah, berumur sama 63 tahun. Di situ Nabi kita 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63. Dan beliau memegang kekhalifahan kurang lebih 10 tahun 6 bulan menjadi khalifah. Nah, di masa Umar inilah sangat banyak kemajuan-kemajuan kaum muslimin dalam menaklukkan kota-kota, negeri-negeri yang bukan muslim direbut oleh kaum muslimin. Itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab ini.